Kalian yang hobi hina Prabowo, hina-hina kebijakan pemerintah cuma karena kebencian dan menggunakan tata bahasa yang buruk, fakir argumentasi, dan minim pendidikan, pada ngumpul sini. Gue pemilih Prabowo mau menunjukkan dan mengajari kalian seperti apa, dan bagaimana kritik itu harus dilakukan. Karena orang yang selama ini kalian bilang buzzer ini, meski sampai detik ini kalian gak bisa membuktikan, ya, mau menunjukkan bedanya pemilih objektif dengan buzzer yang mau jelek atau bagus sekalipun tetap menjilat kepada yang bayar. Sebelum gua kritik, gua kasih konteksnya dulu. Di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Statement ini menurut gue jelek ya cuy. Udah jelek, timingnya fatal banget. Bukan karena sawit itu sesuatu yang haram, dosa, dan tabu ya, tapi karena diucapkan di saat yang salah atau tidak tepat, di tempat yang salah, dan tanpa pengaman narasi yang memadai. Dan masalah klasik pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran adalah komunikasi. Hari ini publik lagi sangat sensitif cuy soal lingkungan, deforestasi, bencana, dan lain-lain. Dan kepercayaan masyarakat terhadap negara dalam urusan lingkungan itu lagi tipis-tipisnya cuy. Papua sendiri adalah isu lama dengan luka lama. Nah, di tengah kondisi seperti ini, tiba-tiba muncul suatu gagasan untuk memperbanyak lahan sawit di Papua. Secara komunikasi politik, ini bukan cuma blunder cuy, tapi bunuh diri pelan-pelan. Padahal kalau kita mau jujur, secara teknokratik, sawit itu masuk akal cuy. Produktivitasnya tinggi, jauh lebih efisien dibanding minyak nabati lain, kayak misalnya kedelai ataupun bunga matahari. Negara memang butuh suntikan devisa gitu ya, butuh energi, dan sawit sudah terbukti jadi salah satu penopang ekonomi nasional. Masalahnya adalah publik nggak hidup di tabel Excel cuy. Publik hidup dari trauma, simbol, dan rasa keadilan. Papua bukan sekedar lahan kosong di peta cuy gitu ya. Papua adalah simbol ketidakadilan struktural dengan sejarah yang panjang. Bicara sawit di Papua tanpa lebih dulu bicara soal perlindungan hutan adat, persetujuan masyarakat lokal, pembatasan ketat, dan rehabilitasi lingkungan, itu bukan keberanian namanya, itu kecerobohan dan ketololan. Gue curiga ini bukan niat jahat cuy, ini lebih ke penyakit lama pemimpin bergaya militeristik seperti Prabowo. Terlalu strategis tapi males menjelaskan, terlalu fokus sama hasil dan lupa pada persepsi. Padahal di era informasi seperti sekarang, persepsi itu sama nyatanya dengan kebijakan itu sendiri. Hari ini persepsi, asumsi, dan narasi adalah sebuah realitas politik. Dan kalau gue ditanya orang soal posisi gue, jawaban paling fair dan paling jujur adalah gagasan ekonominya bisa diperdebatkan, oke? Tapi cara dan waktunya ini ngawur cuy. Negara nggak boleh bicara soal eksploitasi di Papua tanpa lebih dulu bicara soal perlindungan. Dan biar clear dari awal, gue nggak setuju statement ini diucapkan sekarang. Meski gue setuju sawit sebagai komoditas strategis. Tapi bukan dengan logika perluasan lahan cuy, apalagi di Papua. Kenapa orang seperti Prabowo bisa melihat sawit sebagai sesuatu yang masuk akal? Karena ini logika lama cuy, yang secara ekonomi emang valid. Sawit sendiri adalah minyak nabati paling produktif di dunia. Menyerap tenaga kerja yang besar, infrastrukturnya udah ada, dan jauh lebih efisien dibandingkan alternatif yang lain. Dari sudut pandang ketahanan energi dan pangan, sawit itu juga senjata yang strategis. Jadi ide ini tuh nggak lahir dari kebodohan sebenarnya. Tapi justru disitulah masalahnya. Persoalannya bukan pada apa yang dibicarakan oleh Prabowo, melainkan bagaimana dan di mana itu dibicarakan. Papua adalah ekosistem paling sensitif di Indonesia cuy. Penuh isu politik dan HAM, dan banyak masalah-masalah yang lain yang kalau kita bicara soal Papua selalu ada rentetan di belakangnya. Reputasi Indonesia soal deforestasi juga masih rapuh di mata publik. Sementara publik global dan domestik lagi panas-panasnya soal lingkungan. Dan kok iya, yang dipakai kok narasi perluasan, bukan optimalisasi gitu loh. Itu langsung kebaca sebagai satu pola lama cuy. Negara datang, hutan dibuka, rakyat adat minggir. Mau niatnya sebaik apapun, persepsi publik udah terlanjur sinis duluan masalah lingkungan. Secara kebijakan posisi gue jelas, untuk hal ini gue nggak setuju perluasan lahan sawit. Tapi gue setuju optimalisasi lahan sawit yang udah eksis.
Produktivitas sawit kita masih bisa dinaikin tanpa buka hutan atau lahan yang baru. Replanting dan teknologi jauh lebih aman cuy. Konflik sosial bisa ditekan dan tekanan internasional bisa dikelola. Kalau negara masih berpikiran membuka lahan baru, itu tanda pemerintah malas berpikir, malas membereskan yang lama, tapi ingin hasil yang cepat. Itu cara lama cuy, dan dunia udah lama ninggalin hal-hal seperti itu. Kalaupun negara bersikeras mendorong sawit di Papua, ada beberapa hal yang nggak boleh dilanggar. Contohnya yang pertama, nggak boleh ilangin hutan primer. Yang kedua, wajib ada persetujuan masyarakat adat yang nyata ya, bukan formalitas. Yang ketiga, batas luasan harus ketat. Yang keempat, kepemilikan transparan. Dan yang terakhir, manfaatnya harus benar-benar dirasakan warga lokal, bukan cuma elit. Dan tanpa itu semua, yang terjadi bukan pembangunan cuy, tapi eksploitasi. Posisi gue sederhana dan gak pernah abu-abu. Sawit itu penting, tapi perluasan itu berbahaya. Papua bukan lahan kosong cuy, dan negara gak boleh malas berpikir. Gue paham cuy niat luhur Prabowo. Gue tahu kalau targetnya Prabowo itu biodiesel sawit B40, B50, sampai B100 untuk mengurangi impor BBM dan membangun energi yang berdaulat. Itu niat yang nasionalistis dan baik gitu loh. Ini mimpi lama bahkan sejak era SBY dan Jokowi. Jadi bukan ide ngaco yang bersifat dadakan. Secara teknis pun sawit emang bisa gitu loh, dan Indonesia adalah produsen CPO terbesar di dunia. Biodiesel sawit udah jalan dan impor solar adalah beban besar bagi APBN. Dari sudut pandang negara ini logis, sedikit tradisional dan nasionalistik. Ya gue paham lah kenapa Prabowo kepincut gitu loh. Tapi masalahnya bukan di biodieselnya cuy, bukan di sawitnya, tapi jalan pintasnya. Kalau hari ini obses sama biodiesel, kurang bahan baku, buka lahan baru atau hutan baru, lalu tanam sawit di Papua, itu logika malas yang bahaya cuy. Karena biodiesel juga bisa ditingkatkan dari lahan yang udah ada. Banyak kebun sawit tua yang produktivitasnya itu udah anjlok. Replanting dan teknologi jauh lebih aman gitu loh daripada buka lahan baru. Papua bukan cadangan darurat energi. Negara nggak boleh pakai logika yang penting target tercapai gitu, nggak boleh. Urusan sosial dan ekologi harus dipikirkan secara matang dan masak. Nggak kayak gitu mainnya. Cara kayak gitu selalu meledak di kemudian hari dan akhirnya menimbulkan bencana di suatu hari nanti. Soal laporan Bahlul yang optimistis tahun depan Indo stop impor BBM sih gue skeptis ya. Karena laporan meja sering lebih indah di atas kertas, penuh angka dan potensi daripada laporan yang benar-benar berada atau eksis di lapangan. Tapi kalau presiden hari ini cuma dengar, Pak, lahannya luas Pak, potensinya besar, pasar aman, masyarakat aman. Tanpa dengar, Pak, itu tanah adat loh Pak, itu hutan primer, itu konflik laten. nantinya kebijakan pasti melenceng dari realitas gitu loh. Lalu sikap lu gimana bang? Sikap gue jelas cuy. Gue setuju Indonesia lepas dari impor BBM. Gue setuju biodiesel sawit sebagai solusi transisi. Tapi gue gak setuju ekspansi sawit sebagai solusi utama. Dan gue juga sangat tidak setuju Papua dijadikan ladang eksperimen. Karena energi yang berdaulat gak boleh dibangun di atas ketidakadilan. Dan kita gak bisa mengklaim merdeka energi sambil menjajah hutan kita sendiri.